semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik ya dan selalu semangat. Ini adalah kegiatan aku di pagi hari sekitar jam setengah 7. Aku mau nyuci baju dulu nih mams, karena memang udah mulai numpuk nih. Udah ada 2 ember, yang satu ember besar dan yang satu ember yang kecil. Jadi tadi beres sholat subuh itu aku ngedit dulu video dan ngedabing mumpung anak aku masih tidur, jadi nggak ada gangguan. Dan pas udah selesai langsung deh aku beres-beres bagian dapur. Ya begitu ya mams, pagi-pagi itu pasti ibu rumah tangga sibuknya di dapur. Apalagi kalau misalnya udah punya anak yang berangkat sekolah, terus bekal nasi, sarapan, itu pasti sibuknya tuh dari subuh banget ya. Oke, setelah selesai masukin baju ke mesin cuci, ini aku lanjut lagi mau masak nasi dulu sebelum nanti aku mau pergi ke pasar. Jadi hari ini tuh jadwal aku pergi ke pasar mams buat nyetok bahan-bahan masakan. Oh ya, kira-kira mams tim yang mana nih? Tim yang belanja food prep 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali? Atau bahkan belum menerapkan food prep, jadi kalau mau masak baru deh belanja ke tukang sayur. Nah kalau aku tim yang food prep 1 minggu sekali aja. Aku menerapkan food prep ini semenjak kontrakan aku itu jauh dari warung, jauh dari tukang sayur juga mams. Karena kontrakan aku itu berada di pinggir sawah, jadi nggak akan ada tukang jualan yang lewat. Jadi mau nggak mau aku harus nyetok bahan-bahan untuk masakan selama seminggu. Jadi pas pak suami libur kerja biasanya aku minta antar ke pasar. Nah ini setelah aku pulang dari pasar, ini aku langsung aja bongkar-bongkar belanjaan. Dan di sini aku juga beli buah ya. Aku beli semangka dan juga pepaya karena memang ada uang sisa belanja, jadi aku beliin deh. Dan di sini aku juga beli cabai-cabean nih, terus tahu, beli tepung aci juga karena di minggu ini aku pengen bikin cemilan. Aku pengen bikin cemilan cireng. Jadi cirengnya nanti aku kasih bumbu kacang gitu, pakai bumbu sinti. Tadi pas aku ke pasar terus nanya-nanya harga ayam, itu harganya masih naik ternyata ya. Di sini harga sekilonya itu 40.000, ada juga yang 39. Dan harga telur juga ikut-ikutan naik nih mams. Di daerah aku harga telur itu 27, yang tadinya 25.500 atau 26, sekarang jadi 27. Nah, karena harga bahan-bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, bikin kita ibu rumah tangga sekaligus menteri keuangan keluarga harus makin pinter-pinter lagi ya dalam mengatur uang belanja. Karena kalau bahan-bahan pokok naik, belum tentu pemasukan juga bertambah. Terutama nih, kita juga harus cerdas dalam mengatur uang belanja bahan-bahan masakan atau kebutuhan dapur. Karena kebutuhan dapur itu susah gampang untuk kita berhemat ya mams. Kadang-kadang kan kalau menu masakannya itu terus, tumisan terus, itu kan suka bosen ya. Kadang-kadang suka pengen gitu masak menu yang enak sekali-kali. Misalnya masak opor ayam atau semur daging. Tapi karena budget belanja kebutuhan dapur itu pas-pasan, mengharuskan kita harus berhemat dan masak menu sederhana aja deh. Untuk pos belanja mingguan, aku selalu anggarkan 200.000 setiap minggunya. Tapi itu bukan cuma untuk belanja kebutuhan dapur aja ya. Jadi 150.000 itu untuk belanja ke pasar atau untuk belanja bahan-bahan masakan. Dan 50.000-nya itu untuk pegangan aja mams. Atau kalau misalnya lagi pengen jajan atau pengen bikin cemilan, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, aku pakai uang itu. Nah di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku mengatur uang belanja kebutuhan dapur dengan budget 200.000 itu harus cukup sampai minggu ke depan.
Dan di sini posisinya ada 2 orang dewasa dan 1 anak balita ya. Anak aku Arsi umurnya itu 2 tahun. Mams bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan jumlah anggota keluarga. Jadi di sini aku cuman mau kasih gambaran aja, dengan budget 150.000 itu harus cukup memenuhi kebutuhan dapur. Jadi kalau 150.000 nih dibagi 7 itu 7 hari ya. Berarti dalam sehari aku harus masak menu nggak lebih dari 20.000. Nah, cara yang pertama adalah aku selalu belanja kebutuhan untuk masak itu di pasar tradisional. Karena di pasar itu harga-harganya pasti jauh lebih murah dan juga bisa ditawar ya mams. Apalagi kan kaum ibu-ibu itu tawar-menawar udah jadi hal yang lumrah. Nah, kalau kita belanjanya ke tukang sayur atau ke warung sayur, kadang harganya agak lumayan beda ya. Apalagi tukang sayurnya tuh yang pakai motor. Nah, dia akan mencari keuntungan itu untuk nutupin bensinnya, terus buat sehari-harinya. Pasti agak lumayan beda juga harganya. Kayak misalnya kita beli cabai nih di warung sayur, 2.000 itu paling cuma cukup buat 2 atau 3 kali masak. Tapi kalau kita beli ke pasar pasti bisa dapat banyak ya. Nah, supaya kita bisa menghemat uang belanja dapur, pastikan setiap mau belanja kita harus cek stok yang ada di kulkas ya mams. Kira-kira apa aja bahan-bahan yang masih sisa. Dan sebelum belanja ke pasar juga kita harus pastiin kalau bahan-bahan di kulkas itu udah habis, supaya tidak terjadi penumpukan dan mubazir. Kita juga harus bikin catatan ya, bahan-bahan apa aja yang mau dibeli ke pasar, supaya kita tuh nggak kalap dan hanya fokus belanja bahan-bahan yang udah habis aja. Nah, kalau misalnya di kulkas itu masih ada sisa bahan masakan, misalnya masih ada sisa sayur-sayuran nih, wortel atau kol. Nah, itu kita harus pintar juga ya untuk mengolah sisa bahan makanan supaya nggak kebuang. Kalau di kulkas ada sisa kol atau wortel, biasanya aku suka bikin bala-bala atau bakwan. Nah, kalau misalnya ada sisa toge, itu aku suka bikin kayak lumpia basah gitu mams, tapi cuman isiannya aja, jadi nggak pakai lumpiahnya. Nah, cara menghemat uang belanja dapur selanjutnya, aku selalu masak 1 kali aja dalam 1 hari. Selain bisa menghemat uang belanja, masak 1 kali itu bisa menghemat gas lah mams. Bahkan aku juga cuman masak 1 menu aja untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video aku masak, menunya itu cuman 1 ya mams. Kalau masak tumisan itu kadang-kadang ada gorengannya dan kadang-kadang juga enggak. Jadi gimana uangnya aja. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Mumpung anak aku lagi tidur siang, di sini aku mau bikin seblak. Di sini aku mau pakai mie instan aja, terus ada kerupuk bubur juga. Terus aku mau tambahin telur sedikit aja. Cara aku menghemat uang belanja selanjutnya, aku selalu masak sesuai dengan porsi keluarga. Karena pak suami itu jarang bekal nasi, jadi makan itu cuma sarapan dan pas pulang kerja aja. Jadi aku tuh udah tahu mams takarannya. Nah, kalau kita selalu masak sesuai porsi keluarga, itu bisa menghindari masakan yang kebuang dan mubazir ya. Karena ada beberapa orang yang gak suka masakannya itu diangetin, jadi harus fresh. Tapi kalau aku sih masih masuk-masuk aja mams, asalkan masih enak dimakan. Oh iya, kita juga perlu membuat meal plan atau rencana menu masakan ya mams. Misalnya merencanakan untuk masak 1 minggu. Jadi sebelum belanja biasanya aku udah punya incer-incer atau aku catet dalam 1 minggu itu mau masak apa aja. Sehingga pas waktu kita mau belanja itu sesuai dengan kebutuhan 1 minggu ke depan. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Oh
Oh ya, untuk teman-teman di rumah, kalau punya tips cara mengatur budget atau menghemat pengeluaran dapur, silahkan boleh di-share di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa saling sharing di sini. Nah, itu tadi beberapa cara aku dalam menghemat uang belanja kebutuhan dapur. Oh ya, mungkin setiap orang punya jatah atau anggaran yang berbeda-beda ya buat belanja kebutuhan dapur. Ada yang bisa nyisa atau bahkan ada yang ngerasa kurang. Tapi nggak apa-apa ya mams, kita jalani pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Karena merubah pola hidup itu memang nggak bisa cepet-cepet langsung bisa hemat gitu aja. Perlu adanya penyesuaian juga. Apalagi kalau mams punya anak balita yang udah ngerti jajan. Nah, itu juga butuh penyesuaian supaya si anak juga bisa berhemat. Merubah kebiasaan boros menjadi berhemat nggak bisa dengan sekejap ya. Pasti ada prosesnya. Dan kita bisa atur semua kebutuhan sesuai dengan budget kita. Dan pos mana nih atau kebiasaan mana yang harus dikurangi. Nanti juga lama-lama jadi terbiasa. Alhamdulillah, seblak ala-alanya udah jadi. Ini aku bikin satu porsi aja buat aku karena pak suami juga belum pulang. Oke, sampai di sini aja video aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.